Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1583. Di pegunungan, Ye Chen mencari ruang kosong dan duduk bersila. Melihat ke dalam Shanghai, sang kaisar yang menyatu tergantung di sana, menghantui cahaya Tuhan, menunjukkan roh kuno. Dengan kaisar sebagai pusat, sinar cahaya peri menyebar keluar, meninggalkannya di laut untuk sementara waktu, tiba-tiba terasa kosong. Selain itu, ada jejak kekuatan kekaisaran, kaisar-kaisar yang tergabung dalam tentara kekaisaran, juga telah mewarnai kekuatan kekaisaran para prajurit kekaisaran, meskipun terfragmentasi, masih ada. Mata Ye Chen menatap ke dalam, dan kaisar sangat luar biasa. Itu masih mengingat adegan selir kaisar pertama lebih dari 200 tahun yang lalu, ketika Qi yang dipukuli sampai mati. Sepanjang jalan, sword kaisar yang jatuh ditemukan sepotong demi sepotong, dan sampai sekarang, itu lengkap. Melihat itu, dia merasakan pingsan sesaat, dan terseret ke dalam suasana hati, yang membuatnya merindukan tangannya. Gambar di depannya berubah sangat, tetapi itu adalah awan kabut. Awan dan kabut melayang perlahan, menunjukkan tanah tandus, gunung dan sungai yang mengalir melintasi tanah yang luas, mata yang subur. Dia melihat seorang wanita berdiri di langit susun, tidak bisa melihat wajahnya, jauh seperti mimpi. Dia tak tertandingi, dia benar-benar peri yang masih ada, dia tak tertandingi, menghadap dunia. Pemaksaannya sangat menghancurkan, dan hukum kaisar terbang, membuat dunia bergetar, sehingga langit tetap tenang. Visi yang tak terhitung jumlahnya terjalin, kuno dan misterius, dikelilingi olehnya, yang masing-masing surgawi. Kaisar hebat, Ye Chen gemetar takjub. Dengan paksaan seperti itu, saya tidak tahu berapa kali lebih baik daripada para dewa pedang dari surga. Keberadaan seperti itu pasti seorang kaisar. Apalagi dia masih seorang permaisuri. Memaksa pikiran kaget, dia melihat tangan kanan permaisuri. Permaisuri memegang pedang peri di tangan kanannya, diukir dengan rune kuno, cahaya peri yang tersisa, dan aturan terbang. Ujung pedang bertatahkan giok, yang tidak berbeda dengan kaisar, atau kaisar. Pedang itu adalah prajurit kaisar yang Fu Xianjian potong. Siapa dia dan apa kaisar agung itu? Ye Chen memandangi kaisar wanita dan tahu dia adalah seorang kaisar. Di antara permaisuri Honglian, permaisuri Yao Qi, permaisuri Donghua, dan kaisar Xuan Huang 130, hanya 3 kaisar ini, kaisar mereka bukan pedang, permaisuri ini keluar. Zhu Tian masih memiliki kaisar wanita keempat. Ye Chen menggaruk kepalanya, merasa sedikit ragu. Entah bagaimana, dia melihat kaisar sedikit akrab. Keakraban ini bukan wajah, tetapi postur ilahi, di mana saya telah melihatnya sebelumnya, saya merasa sangat akrab. Di mana kamu melihatnya? Ingat, ini area terbatas. Ya, aku pernah melihatnya di daerah terlarang. Memikirkannya, dia sepertinya mengingat sesuatu, matanya berbunga. Purgatori Liar Timur, dunia bawah wilayah selatan, gurun barat Wangchuan, dan Beiyue Huangquan semuanya melihat seorang wanita menari seperti mimpi, sangat mirip dengannya. Ye Chen menatap permaisuri, semakin dia terlihat semakin dia terlihat seperti orang, dan semakin dia terlihat semakin keren di belakangnya. Kaisar, di mana tuanmu yang suci? Seseorang dari zona terlarang. Kaisar yang mana dia? Ye Chen tidak tahu mengapa kaisar pergi ke daerah terlarang untuk menari, dan setiap daerah terlarang dilewati. Sejenak, dia tiba-tiba merasakan suasana bergetar. Kemudian, dunia dikalahkan. Tapi di atas kehampaan, ada awan yang kacau, kilat dan guntur, merobek langit Haoyu. Langit dan bumi redup, dan semua cahaya dikaburkan oleh awan yang kacau, seperti Cu besar tahun-tahun sebelumnya, dan tidak ada kegelapan. Kaisar bergerak, sebuah pedang menghancurkan langit, memotong awan yang menutupi langit, dan langsung menuju kehancuran. Dia pergi ke guntur dan membunuh semua keberadaan mengerikan sepanjang jalan, seolah-olah untuk membunuh ujung langit. Mata Ye Chen kabur, dan dia tidak bisa lagi melihat sosok kaisar, dia memiliki mata peri, dan dia tidak ingin memakai kepalsuan. Meskipun konsepsi artistik, ada semacam paksaan di bagian bawah, yang membuatnya gemetar dan langsung menghancurkan dunia. Saya tidak tahu kapan saya melihat kaisar jatuh, berlumuran darah, hukum kaisar rusak, keabadian kaisar abis. Yang jatuh bersamanya juga adalah pedang kaisarnya, yang redup dan abadi, dan ternoda oleh darah kaisar. Perubahan warna Ye Chen, seberapa banyak keberadaan yang dihadapi kaisar, itu adalah pertempuran yang mengerikan, dan darah kaisar memercik di seluruh dunia. Awan kekacauan mengamuk, dan pedang peri berwarna-warni memanifestasikan, menyilaukan, dan memotong ke kaisar yang jatuh. Ye Chen menatapnya, mengenali pedang peri berwarna-warni. Itu adalah Wuxian Sword, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Matanya berlumuran darah, dan dia menyaksikan Wu Xianjian memotong ke permaisuri, tetapi itu tak berdaya.
Pada saat ini, suasana hatinya bergejolak dan hancur berkeping-keping. Ye Chen kembali ke pikirannya, matanya terbuka, dan tanpa sepatah kata pun, dia menyemburkan darah dan pingsan di tempat. Meskipun pingsan, Kaisar terbang dari alisnya. Tampaknya bersemangat, abadi, bersenandung dan gemetar, seolah meratap untuk tuannya. Ia terbang jauh, menyeberangi sungai, dan melewati pegunungan, seperti sinar cahaya, dan memasuki area terbatas Huangquan. Hah! Sebuah film terdengar di area terbatas Huangquan, dan seluruh area terbatas itu bergidik. Di pegunungan, Ye Chen masih pingsan. Dia melihat apa yang seharusnya tidak terlihat dan kembali menangis. Untungnya, Kaisar-Kaisar membawa sebagian besar serangan balasannya, jika tidak, perbuatannya akan hilang. Dia tidur cukup lama untuk tidur dari pagi hingga malam, tetapi masih belum bangun. Di bawah gunung, beku tua itu masih berlutut di depan kuburan, tampak kesepian dan sedih, kadang-kadang menyeringai. 200 tahun kemudian, dia telah kembali, tetapi dia tidak memiliki saudara. Ayah, ibu, dan saudara-saudaranya telah lama menjadi debu sejarah. Di belakangnya, dia duduk di sana bersama Ye Chen, yang sedang mengganti selir kaisar, dengan dua tangan kecil di dagunya. Kakek, aku punya rumah kecil. Ikut aku. Pada malam hari, desa kecil itu hening, dan terkadang ada mimpi anak-anak. Ini malam, tapi saya tidak tahu berapa mil jauhnya di Zhongzhou, tapi ini subuh. Ye Chen, untuk menyelamatkan teman lamamu, datanglah ke Sutianshan. Begitu terang, ada tawa menyebar di semua tempat. Seringai ini, bercampur dengan kultivasi sebagai kekuatan, memadukan kekuatan magis yang hebat, menyebar tanpa batas, dan bertahan selamanya. Zhongzhou bergetar, dan aneh bahwa tidak ada berita tentang Ekaristi untuk waktu yang lama. Agak mengherankan mendengar ini. Kuartet bergerak, semua mengejar sumber suara. Ketika saya di bawah gunung, saya melihat pemandangan berdarah. Tetapi sebelum melihat pegunungan Tiantian, ada peron batu besar, dengan sebuah kotak yang luas. Ada pilar-pilar tembaga berdiri di atas platform batu, masing-masing dikunci dengan satu orang, rambut ditumpahkan dan darah menetes. Di ujung peron batu, ada deretan tahta kuno, pada setiap tahta, ada satu orang, di antaranya adalah putra abadi, Impatiens, dan putra dewa. Dibandingkan dengan mereka yang dikunci, mereka semua berbaring di atas tahta. Dengan cara yang sama, sudut mulut mereka terbenam dalam senyum lucu, dan mata dipenuhi dengan cahaya suram dan haus darah yang kejam. Ya, itu semua musuh Ekaristi. Mereka yang tiba pertama kali melirik Dewi Peri dan tidak bisa menahan nafas. Siapa yang dikunci? Jelas, mereka semua adalah teman lama Ye Chen. Para dewa dari keluarga Peri tidak dapat menemukan tubuh suci, jadi mereka menangkap teman lamanya. Ini pengepungan Ekaristi lagi. Aku tidak tahu apakah Ekaristi dapat mematahkan situasi, aku menantikannya. Tak perlu dikatakan bahwa itu pasti akan merusak permainan. Ekaristi berjalan jauh-jauh, melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan langit. Banyak orang menghitung dengan jari-jari mereka, Xuan Huang Xinghai, Festival Yaoqi, Kota Kuno Donghuang, Reruntuhan Kuno, dicari di wilayah selatan, pengepungan gurun barat. Xuan Huang datang dari Ye Chen, dan setiap tempat akan ramai, setiap tempat akan memiliki perampokan, sekali lagi. Jangan mengatakan bahwa hanya mengambil satu adalah melawan langit. Selain Ekaristi, tidak ada yang bisa melakukannya. Ye Chen, kamu tidak bisa datang. Di pilar tembaga, orang-orang asli Heng Yue dan Heng Tian sedang berjuang, dan suara mereka serak. Perbaikan mereka telah dihapuskan dan mata mereka sangat redup. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang reinkarnasi lainnya. Jika mereka bisa bunuh diri, mereka akan bergegas ke jalan Huangquan tanpa ragu-ragu. Semua orang di Dacu mengenal Ye Chen. Jika dia tahu, dia pasti akan datang. Tapi mereka tidak ingin Ye Chen datang. Ini jalan buntu. Ye Chen telah menderita terlalu banyak dan tidak bisa lagi kehilangan nyawanya karena pemborosan mereka. Apakah kamu yakin dia akan datang? Dalam argumen itu, peri baptis itu melirik ke arah orang-orang yang tidak sabar di sampingnya. Aku mengenalnya dengan sangat baik, dan aku pasti akan datang. Feng Xian menyeringai giginya, wajahnya penuh dendam. Dalam hal ini, itu akan membuatnya kembali. Banyak dewa tersenyum, mata mereka berbunga dingin. Chapter 1584. Di pagi hari, desa-desa dan desa-desa merokok dengan damai. Cekikikan itu tak ada habisnya, dan anak-anak bermain-main, berjalan dalam langkah-langkah kecil, tidak bersalah dan cemerlang. Di bawah gunung, di depan batu nisan kecil, biksu tua bermata merah yang menangis telah berdiri dan membersihkan gulma di sisi makam. Anak itu datang ke sini untuk membantu, agak konyol. Biksu tua itu tersenyum, menyentuh kepala kecilnya, menganggapnya sebagai orang yang dicintai, dan bergantung padanya. Semua ini berjalan secara metodis. Di pegunungan, Ye Chen masih lesu, dan daun-daun yang jatuh menutupi tubuhnya, seolah menguburnya. Itu akan terjadi ketika para dewa menuntut 7 kejahatan, ketika para dewa akan melawan langit. Dalam meditasi,
Sepertinya ada suara kuno, yang terdengar di telinganya, membuatnya tampak sedih. Dengan angin sepoi-sepoi, dia membuka matanya dengan tajam. Seperti yang bisa dilihat, wajahnya pucat, keringat merembes dari dahinya, dan dia terengah-engah, seolah-olah mengalami mimpi buruk. Setelah 3 atau 2 detik mandek, dia melihat bahwa dia mengerutkan keningnya. Pikiran kembali jernih, dan dia ingat roh ilahi. Gambaran kuno diingat dengan jelas, seorang kaisar wanita yang kuat, yang tidak tahu siapa yang bertarung, pertempuran itu sangat sengit. Meskipun dia sudah bangun, darah kaisar, yang tertutupi langit, masih menyilaukan dan berlama-lama di benaknya. Dia tidak melihat akhirnya, dan dia tidak tahu apakah pedang Xian-Xian telah memenggal kaisar, semuanya tidak diketahui. Kaisar wanita sangat misterius, dia bukan di antara 130 kaisar Xuan Huang dan memiliki koneksi dengan daerah-daerah terlarang utama. Untuk periode konsepsi artistik, saya tidak tahu umur berapa, jadi kebijaksanaannya tertutup kabut, dan dia tidak bisa pergi. Kaisar, tuanmu, berapa umurnya? Ye Chen bergumam, menatap Shen Hai tanpa sadar. Namun, ketika saya pergi untuk melihat Shen Hai, saya tidak melihat kaisar. Dia mengerutkan kening, dan kaisar pergi, tiba-tiba. Karena dia mendapatkan potongan pertama yang rusak, itu lebih dari 200 tahun setelah kaisar Si selesai, mengatakan bahwa itu akan hilang. Dia berpikir bahwa kaisar akan memberinya kesempatan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tidak ada kesempatan, dan bahkan kaisar Yuan pun pergi. Itu harus bersemangat, dan itu harus mencari tuannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya diam-diam, tetapi tidak memaksa kembalinya Kaisar Ji. Sebagai batu giok kaisar, yang bukan eksistensi biasa, ia memiliki kisahnya, tetapi juga mengingat boneka kaisar. Perlahan mengumpulkan pikirannya, dia bangkit dan berjalan di luar gunung. Ketika melewati kuburan kecil, beku tua yang masih menyapu makam itu berdiri dan melemparkan dirinya ke tanah dengan bunyi gedebuk. Anak Tong Kuang mengerti dan mengikuti lututnya. Di tahun-tahun mendatang, apa rencanamu? Ye Chen tersenyum dan menawarkan kekuatan lembut untuk mendukung keduanya, dan setelah menyelesaikan pekerjaan, dia memberi anak itu buah. Menjaga rumah, menjaga ayah dan ibu. Beku tua itu tersenyum penuh kemenangan, dan matanya yang lama menangis. Ye Chen tersenyum, tidak menjawab, dan melangkah ke langit. Di belakangnya, biarawan tua itu melambaikan tangannya dan dihitung sebagai perpisahan. Ini seharusnya menjadi sebab dan akibat, tetapi juga semacam kebaikan. Ye Chen yang memberinya kesempatan untuk membawanya kembali ke kota asalnya. Ye Chen Yutian, mengikuti peta, pergi ke timur sampai ke kota kuno terdekat dan terus mencari orang. 1/4 jam kemudian, dia terbang keluar dari tanah tandus. Dunia di depan kita lebih hijau, lebih kuat, lebih subur, dan lebih kuat. Di ambang daerah yang ramai, para beku telah meningkat. Memalingkan muka, ada banyak pelangi di langit, dan masing-masing adalah sosok, atau pedang terbang, atau awan, atau binatang roh. Ada banyak orang. Para beku ini sepertinya sedang terburu-buru, dan bergegas untuk melahirkan. Apalagi arahan mereka sangat konsisten. Ye Chen mengangkat alisnya dan menyeret beberapa anak muda dari orang-orang yang lewat. Lalat itu tepat, dan satu tersendat. Pemuda yang tidak penting itu gemetar dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Berjalan sangat cemas, apakah ada harta yang harus dilahirkan? Ye Chen Rao memandangi pemuda yang malang itu dengan penuh minat. Tidak, itu bukan harta, itu adalah benda suci kuno. Pemuda yang malang itu berjanji, dan suasananya tidak berani bernapas. Ekaristi. Musuh Ekaristi menangkap teman-teman lama Ekaristi dan mengunci mereka di bawah pegunungan surga. Ada ratusan dari mereka. Mereka juga mengatakan bahwa jika Ekaristi tidak pergi selama sehari, mereka akan membunuh 1 orang setiap hari sampai Ekaristi terbunuh. Kalian semua pergi ke Zhongzhou untuk menonton pertunjukan. Mendengar bahwa pikiran Ye Chen berdengung, dan jika guntur dipukul, pembunuhan tiba-tiba muncul, dan dunia membeku karenanya. Pemuda yang tidak penting dihitamkan, wajahnya pucat dan tidak berdarah untuk sesaat, dan seluruh orang itu seolah-olah telah jatuh ke dalam Nine Yu. Para biksu yang lewat juga menderita akibatnya, dan Hulah jatuh berkeping-keping, tidak mampu membawa tekanan Ye Chen Wei. Sangat kuat, terlalu banyak biksu yang gemetar di dalam hati mereka dan memandang Ye Chen dengan ngeri. Saya tidak tahu siapa Ye Chen, hanya dia yang kuat dan dunia paksaan bergolak. Ye Chen ada di jalan, seperti pohon peri, langsung menuju kota kuno. Kekuatan pembunuhannya tidak bisa lagi dihentikan, mata emas, dinginnya mekar, dan kebrutalan. Ekaristi terlalu kuat, dan langit yang kosong meledak sepanjang jalan. Dia terlalu cepat, dia tidak melihat jalan, beku yang terbang di langit itu menabraknya sepanjang jalan. Saya tidak tahu kapan dia melangkah ke kota kuno yang luas. Beberapa orang terlibat dalam Ekaristi, dan itu harus pergi. Begitu dia memasuki kota kuno, Ye Chen mendengar desas-desus kontroversi. Secara visual, gerakan ini akan semakin besar. Orang-orang yang menangkap teman-teman lama Ekaristi semuanya kuat, dan pertempurannya tidak kecil. Ekaristi kali ini lebih ganas.
Jangan meremehkan Ekaristi lagi, dia adalah karakter yang kejam. Tidak ada jaminan, Ye Chen tidak akan pergi, tapi itu jalan buntu. Jika aku Ekaristi, aku tidak akan pernah pergi. Selama diskusi, Ye Chen bergegas sepanjang jalan, dan pejalan kaki di jalan dirobohkan olehnya. Bersumpah tidak akan pernah kurang, dan ketika kesombongan dan paksaan Ye Chen terlihat, dia diam-diam. Sebelum kota kuno diteleportasi, ada antrean panjang, tak perlu dikatakan, mereka semua pergi ke Zhongzhou untuk menonton pertunjukan besar. Ye Chen bergegas ke platform batu tanpa berbaris. Kembali ke barisan, pria tua berjubah ungu menjaga barisan teleportasi, dengan nada gelap dan keagungan. Yaitu, begitu banyak orang, bagaimana kalau kamu memotong barisan? Kutukan itu penuh dengan kutukan, dan itu menjadi gelombang. Keluar dari Lao Su dan jangan jengkel. Pria tua itu memiliki temperamen buruk, dan Ma menyelinap ke garis. Ye Chen pergi tanpa dihiraukan dan melangkah ke arah teleportasi. Hei, aku punya temperamen buruk. Seseorang berhenti, tetapi seorang pria botak datang dan berteriak. Ini adalah puncak dari kerajaan kekaisaran, dengan telapak tangan seberat gunung, tanpa meninggalkan tangan, untuk membiarkan Ye Chen membayar harga kesombongan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, membalik telapak tangannya, dan menyesalinya. Darah berceceran, dan lelaki berkepala botak itu berbalik di tempat, dagingnya pecah dan dia akan menabrak kapal di loteng yang berlawanan. Puncak dari kerajaan, apakah itu digulingkan seperti ini? Kuartet terkejut, dan banyak yang mundur. Dao You, kamu melanggar aturan. Pria jubah ungu tua yang bertanggung jawab atas tim teleportasi mendengus, dan mendorongnya dengan telapak tangan. Perbaikan ini tidak rendah, tetapi orang suci jauh lebih kuat dari pria botak sebelumnya dan memiliki kekuatan tempur mandiri yang kuat. Ye Chen masih tidak berbicara, tapi dia masih sangat kuat. Dia bertempur melawan 8 tinju yang mandul, dan kekuatannya sangat kuat. Bunga darah mekar lagi, dan lelaki tua berjubah ungu berlutut di tempat, lengannya berubah menjadi kabut darah, dan daging serta tubuh pecah. Desis. Suara dingin terdengar, dan semua orang berubah warna. Itu orang suci. Itu hanya tatap muka, ini kekalahan total. Kultivasi macam apa itu, begitu kuat. Suci, tubuh suci. Dia adalah tubuh suci. Dalam suara mengejutkan, pria tua berjubah ungu naik, mata lamanya menonjol, dan dia memandang Ye Chen luar biasa. Tubuh suci. Singkatnya, kuartet tidak bisa tidak berseru, semua mata terfokus pada Ye Chen. Itu Ekaristi, dia benar-benar berada di Xuan Huang Beiyue. Ekspresi semua orang menjadi luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa protagonis kematian Zhongzhou akan muncul di sini. Berpura-pura menjadi seperti orang tua, tidak heran aku tidak mengenalinya. Orang-orang dalam kelompok itu mundur bersama, terutama mereka yang sebelumnya telah mengutuk. Wajah mereka pucat dan hati mereka bergetar. Terutama pria botak yang menembak Ye Chen sebelumnya, dan pria tua berjubah ungu yang bertanggung jawab atas tim teleportasi. Mereka hampir tersandung ke tanah, takut Ye Chen akan dilikuidasi. Ekaristi terlalu kuat, terkenal, dan karakter kejam yang diinginkan oleh semua ras belum terbunuh. Jika Ekaristi akan membuka cincin pembunuhan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa selamat, dan kekuatan tempurnya juga telah melampaui batas tertentu. Namun, ketakutan dari mereka yang hadir itu berlebihan. Ye Chen tidak melikuidasi, juga tidak punya waktu untuk melikuidasi orang-orang ini. Dia telah memulai pertempurannya sendiri dan menyesuaikan koordinat ruang. Dengungan teleportasi melaju dan dia menghilang seketika. Setelah dia pergi, tidak ada yang tersisa di tempat kejadian. Setelah sekian lama, saya melihat seseorang melompat ke dalam tim teleportasi. Cepat, mulai tim, ada pertunjukan besar. Chapter 1585. Xuan Huang Zhongzhou, Zhu Tianshan. Kerumunan itu seperti laut. Memalingkan muka, ada orang di mata. Di depan pegunungan Tianshan, Wanzhang Sitai terletak. Orang-orang reinkarnasi yang ternoda darah, terkunci, masing-masing sengsara. Pada saat ini, mereka seperti tahanan yang akan dieksekusi. Mereka berlumuran tulang dan memancar dari kepala mereka, diprovokasi oleh kuartet, dan mereka dimarahi oleh dunia. Orang asli Heng Yue mengangkat kepalanya dengan keras, matanya yang temaram kabur, dan dia menatap wajah-wajah jelek itu dengan tenang. Apakah ini kehidupan yang kita jaga dengan putus asa? Mata tua mata Heng Tian menangis, dengan senyum sedih. Semua orang yang bereinkarnasi diam, sedih dan sunyi. Adegan ini benar-benar ironi besar. Di masa lalu, mereka bertarung dengan sengit, dan menggunakan darah dan daging untuk membangun tembok besar berdarah untuk Huanyu Changsheng. Mereka terbunuh dalam pertempuran, tetapi mereka juga berhasil. Mereka menjaga gerbang surga dan melindungi kehidupan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengingat kebaikan mereka dan ingin mengirim mereka ke Huangkuan. Kematian sudah mati. Pria sejati Heng Yue tertawa dengan air mata dan suara serak, kamu jangan menyeret Ye Chen. Belum, bunuh orang lain. Tawa dingin terdengar dari Feng Xian, dan sinar cahaya peri muncul. Segera, bunga darah mekar, dan orang yang bereinkarnasi dihancurkan. Orang-orang yang bereinkarnasi semuanya merah dengan mata.
Mereka ingin melawan tetapi tidak bisa bergerak. Mereka harus menyaksikan orang-orang yang mereka cintai terbunuh. Untaian darah membuat orang merasa sakit hati. Membosankan, benar-benar membosankan. Pangeran dan pangeran tertawa, berbaring di atas tahta sambil membungkuk, dengan santai memutar ibu jari ke ibu jarinya, menjentikkan jarinya ke Siang Wang, dan memenggal kepalanya. Aku tidak sabar lagi. Dewi Peri dan yang lainnya, tertawa dan menyalahgunakan, semua mata haus darah. Bagaimana dengan Ekaristi? Aku belum datang. Melihat platform batu berdarah, keempat pihak gelisah, dan kata-kata itu satu demi satu. Jika dia tidak datang lagi, teman lamanya akan dihancurkan. Bukankah Ekaristi takut? Jangan berani datang. Takut dengan pengalaman suci. Seseorang mencibir, yang mana yang telah dia nasihkan dari Xuan Huang Xinghai ke Simo Lingshan. Dewa Peri dan yang lainnya, ini terlalu banyak pekerjaan. Beku yang lebih tua menghela nafas, caranya terlalu kejam. Bang! Dalam argumen kuartet, getaran tiba-tiba terdengar dari Sutian. Datang! Para Dewi Peri berdiri bersama dan melihat jauh, dan sudut mulut mereka terbenam dalam senyum lucu, dan mata mereka muram. Bang! 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 Poni terdengar satu demi satu, perlahan dan berirama. Dengarkan baik-baik dan sadari bahwa itu adalah suara orang yang berjalan. Su begitu berat seperti gunung, sehingga setiap kali telapak kaki jatuh, mereka akan menginjak bumi. Kuartet terkejut dan melihat ke samping untuk menemukan sumbernya. Tetapi melihat cakrawala, awan bergulung dan membunuh. Di sana, seorang lelaki tua datang ke langit, jubahnya ganas, rambut putihnya berkibar, dan gayanya seperti peri. Apakah itu Ekaristi? Seseorang tidak bisa tidak kaget. Itu adalah darah yang agung sehingga tidak diragukan lagi adalah tubuh suci kuno. Sudah beberapa hari sekarang, bagaimana kamu menjadi begitu tua? Banyak orang terkejut dan tampak sedikit terkejut. Yang lain dia kultivasi, bagaimana dia bisa menjadi sage? Orang-orang tua berjanggut, dan alis tua itu mengerutkan kening. Di bawah pengawasan, Ekaristi Ye Chen datang ke langit. Melihat orang-orang yang bereinkarnasi yang terkunci di peron batu, matanya dipenuhi air mata, dan tubuh suci itu bergidik. Itu kampung halaman. Itu sangat menyedihkan saat ini. Kemarahan dahsyat itu tidak tergesa-gesa, dan untuk melawan iblis, Tuan Dacu hampir memusnahkan seluruh pasukan. Tapi sekarang, kehidupan yang mereka jaga, bagaimana memperlakukan mereka seperti ini, bagaimana tidak bisa marah dan tidak kedinginan. Pergilah, cepatlah. Heng Tian, Heng Yue, dan semua orang yang bereinkarnasi yang terkunci menggeram dan mengaum dengan upaya terakhir mereka. Mereka adalah orang mati, mereka akan mati ketika mereka mati, dan mereka tidak bisa menyeret Ye Chen, ia memenuhi harapan Dacu. Pada saat ini, mereka berharap Ye Chen akan menjadi kura-kura, tidak ada yang akan menyalahkannya, dan tidak ada yang akan menyalahkannya. Aku akan menyelamatkanmu. Ye Chen tersenyum dengan air mata dan menatap mereka Feng Xian. Air mata di matanya berubah menjadi darah dan perlahan membeku menjadi es. Rajaku mengira kamu akan menjadi kura-kura seumur hidup. Si peri baptis tersenyum samar, menatap Ye Chen, matanya penuh drama. Kamu dan aku punya dendam, kamu dan aku sudah berakhir, lepaskan mereka. Ye Chen berkata pelan, tenang dan menakutkan. Itu tergantung pada ketidaktaatanmu. Feng Xianxi tersenyum, lepaskan peri Phoenixku. Begitu aku di sini, aku tidak akan pergi, biarkan orang pergi dulu. Kata-kata Ye Chen datar, matanya bersinar dengan dingin. Tampaknya masih tidak taat. Feng Xian tersenyum muram, dan sinar cahaya peri muncul, menembus kepala seorang pria yang bereinkarnasi, dan pria yang bereinkarnasi itu mati di tempat. Feng Xian, Ye Chen sangat marah dan membunuh, dan ingin membunuh Si Tai, tetapi melihat Feng Xian muncul dari cahaya peri, dan seorang lelaki yang bereinkarnasi lainnya tertembus tengkoraknya. Kesabaran sang putri terbatas. Mulut Feng Xian sedikit melengkung, dan dia memutar lehernya dengan nyaman, ujung jarinya masih melekat. Jika kamu tidak ingin mereka mati, serahkan Phoenix Xianyu, kalau tidak aku akan menjadi gila. Mata Ye Chen berwarna merah darah, tendon biru dahi terbuka satu persatu, tangannya mengepal, dan darah tumpah di antara jari-jarinya. Dia tidak menyangka Feng Xian begitu sengit, dia tidak memberinya kesempatan untuk merespons, dan mengatakan bahwa dia akan membunuh tanpa ragu-ragu. Kalau saja Feng Xian sendirian, dia tidak akan pernah begitu pasif, tidak heran ada banyak dewa kuat di sini. Yang utama adalah bahwa orang-orang reinkarnasi ada di tangan mereka, bukan satu atau dua, tetapi ratusan kerabat. Meminjam Sang Tao, ia dapat menyelamatkan satu atau dua dari mereka, tetapi orang-orang yang bereinkarnasi yang tersisa akan dimakamkan di sini. Tidak, tidak, Feng Xian semakin tertawa. Aku bisa melakukannya, tetapi biarkan beberapa orang pergi dulu. Ye Chen penuh dengan pembunuhan, menatap Feng Xian. Kamu, tidak punya modal tawar-menawar denganku. Feng Xian tersenyum tipis, mengulurkan jari yang ramping, Xianming bertahan, dan membidik seorang lelaki yang bereinkarnasi. Aku, sial, Ye Chen segera berteriak, sinar peri cahaya ditembakkan dari alisnya, dan berubah menjadi Phoenix. Itu benar, Feng Xian melambaikannya dan mencetaknya di Shanghai, terlihat sangat bahagia.
Biarkan orang pergi, Ye Chen marah. Moji, suku jiwa menjilat lidah merah. Rajamu sangat kacau, dan pedang yang sangat sempurna. Dewi pemakaman, Tian Ken, dan saudara ipar darahnya tersenyum, sangat dingin. Asal-usul ekaristimu, hati dan darahmu, rahasiamu yang mengubah langit, tas penyimpananmu. Banyak putra Tuhan berbicara satu demi satu, senyum menakutkan itu mengerikan. Sebuah kalimat, bergema tak terhingga di langit. Aku akan pergi, ini untuk membagi ekaristi yang terbengkalai. Si Fang menghela nafas sambil menonton pertunjukan, ini terlalu sulit. Jika Ye Chen menyerahkannya, dia tidak akan lagi bergantung pada. Apakah menurutmu ekaristi akan diserahkan? Mungkin tidak, itu tidak sepadan untuk banyak orang sampah. Para dewa dan putra abadi, mereka menjelaskan bahwa mereka akan menghancurkan ekaristi. Biksu yang lebih tua menghela nafas, merah. Telanjang-telanjang, pergilah, cepat. Heng Yue yang asli dan orang-orang yang bereinkarnasi menderu lagi, menggeram histeris. Mereka mengenal Ye Chen, dan dia sangat mencintainya. Meskipun mereka sudah mati, tetapi Ye Chen masih akan berteman untuknya. Empati adalah kekuatannya, tetapi juga kedok yang mematikan. Bagi orang yang dicintainya, ia gila daripada siapapun. Ye Chen, apa keputusanmu? Semua dewa tertawa dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Ada roh-roh dingin yang bersemayam di ujung jari mereka. Jika Ye Chen tidak membayar, mereka dengan kejam akan membunuh teman-teman lama Ye Chen, sekelompok orang sampah, semua adalah semut. Ye Chen penuh darah, lautan dewa bersenandung, dan inkarnasi berdarah telah membuatnya kehilangan kebijaksanaannya, dan pikirannya dibutakan oleh darah. Bagaimanapun, cahaya peri berkedip di alisnya. Saat berikutnya, Dading terbang keluar, bersenandung dan gemetar. Benar-benar bagus. Kuartet tiba-tiba menjadi panik. Suku jiwa tersenyum dan tidak sabar untuk menerima tripod kekacauan, sepasang mata dewa penuh cahaya berapi-api. Jika Ye Chen tidak mendengarnya, cahaya abadi ditembakkan di tubuhnya, yang merupakan pedang kerajaan semu, pedang nyanyian, dan kerajaan semu terbang. Kemudian, ada sekelompok cahaya ajaib, hati dan darah. Berikutnya adalah tas penyimpanan, metode rahasia untuk mengubah dunia. Dia benar-benar gila. Setelah membayar barang-barang ini, dia belum selesai, tetapi dia juga menemukan asal-usul ekaristi kuno yang sunyi. Pada saat ini, mata kuartet menjadi cerah, dan napas mereka terengah-engah. Itulah sumber dari ekaristi, tetapi makhluk seperti dewa. Tentu saja, Ye Chen tidak ragu untuk mendorong keluar sumber ekaristi, dan sumber yang cemerlang itu agung. Tubuhnya tertegun, napasnya turun, dan ia hampir jatuh ke dalam kewarasan kewajaran. Ia sudah tua sekarang, dan sekarang ia bahkan lebih tua, dan diam-diam pingsan. Pada saat ini, dia bukan lagi ekaristi, tetapi darah biasa, tidak ada lagi paksaan dari darah ekaristi. Ini luar biasa. Sekelompok dewa menikmati wajah mereka dan membagi harta Ye Chen. Biarkan orang pergi. Mulut Ye Chen berdarah, mendongak. Ada apa? Putra baptis peri tersenyum pelan. Kau harus tahu apa yang diinginkan raja. Ye Chen tidak berbicara, dan dia tidak berbicara dengan putra dewa peri. Dewi keluarga abadi adalah 6 mata abadi. Dia mengangkat tangannya, menyentuh mata kirinya, dan membantingnya. Darah berceceran, jatuh ke wajah Ye Chen, setiap helai menyilaukan, dan para penonton melihat ke udara. Mata yang abadi, kembalilah ke yang abadi. Suara Ye Chen parau, dan dia membuang yang abadi. Dia tidak akan berpikir apakah akan mengembalikan mata peri dalam situasi ini. Saya tidak tahu apakah itu sedih atau ironis. Putra Dewa Abadi bernafas terengah-engah, tidak sabar untuk mengambilnya, meletakkannya di telapak tangannya, matanya berapi-api. 6 dewa, ini adalah 6 dewa, murid mata tertinggi dewa, yang dia impikan. Ini sebenarnya 6 mata peri. Para biarawan kuartet terkejut, dan banyak orang mengenali murid anti mata. Ya Tuhan, Ye Chen sebenarnya adalah mata peri abadi. Tidak heran itu begitu sombong, tidak heran itu bisa melarikan diri lagi dan lagi karena mata peri yang sombong itu. Bukan yang abadi. Dari mana dia mendapatkan 6 mata peri itu? Perasaan yang luar biasa. Dalam diskusi, Dewi Peri telah mengintegrasikan esensi mata peri ke mata kirinya, dan dia bisa menikmatinya di seluruh wajahnya. Biarkan orang pergi. Ye Chen memuntahkan darah lagi, napasnya merosot. Selama orang-orang yang bereinkarnasi aman dan sehat, ia akan memiliki kesempatan untuk kembali, dan harta yang ia serahkan akan diambil kembali. Meskipun dia kehilangan sumber ekaristi dan banyak harta, meskipun dia kehilangan Sein Kuasi, bahkan tanpa 6 mata peri, dia masih memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk melakukan serangan balik permainan. Untuk menyelamatkan mereka, berlutut dan tanya aku. Phoenix yang abadi, senyum raksasa, tatapan yang tiada taranya, terlihat sangat jelek pada saat ini, seperti roh jahat. Ye Chen diam-diam, kakinya bengkok, dia berlutut di tanah dengan keras, dan menundukkan kepalanya yang sombong. Pada saat ini, sosoknya suram dan tua. Tubuh kuno ilahi sangat tidak nyaman pada saat ini.
Desahan yang dilihat oleh kuartet tidak bisa tidak mengagumi keberanian Ye Chen, dan tidak bisa membantu mencemooh kebodohan Ye Chen. Ah, orang-orang yang bereinkarnasi semuanya gila, menjerit-jerit, air mata darah. Itu Ye Chen, Dewa Langit yang kudus, Kaisar Chu, yang merenggut surga, berlutut seperti anjing, dan semuanya dilakukan untuk mereka. Hahaha, Feng Xian tertawa, dan Dewi Peri itu juga tertawa, dan senyum itu tidak terkendali. Ye Chen, kamu miliki hari ini, seperti anjing. Biarkan orang pergi. Ye Chen masih mengatakan itu, parau. Melepaskan orang. Para dewa dan dewi di atas tahta semuanya menunjukkan dua baris gigi putih, bersinar dengan cahaya suram, matanya terpapar dengan ganas, dan haus darah yang kejam itu kejam. Untaian tembakan abadi es dari ujung jari mereka dan menembak pria reinkarnasi yang terkunci di pilar tembaga. Gambar itu berdarah, setiap bunga darah mekar, setiap kehidupan adalah kehidupan yang segar. Mereka semua mati karena kamu. Gelak tawa terdengar dari langit, menakutkan dan mesum. Tubuh Ye Chen bergetar, matanya disorot, ditutupi dengan merah darah, bunga darah mekar memenuhi matanya, ratusan orang, tidak ada yang selamat. Tiba-tiba, pupil matanya menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, rambut putihnya berubah menjadi warna darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, darah yang mengalir di tubuhnya juga berubah hitam pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Batas darah berikut, buka. Chapter 1586. Suara gemuruh terdengar, langit pucat, dan dunia bergejolak. Tembakan Guang Hong yang kokoh dari Tian Ling Gai milik Ye Chen, dimasukkan langsung ke dalam makan malam, menyodokkan langit keluar dari gua. Roh-roh jahat yang menggulung, mengamuk, menyapu dunia, banjir tirani yang haus darah, dan menumbangkan dunia. Dia bangkit, bentuknya berubah, alisnya menggambarkan pola ilahi kuno, darahnya terbang, matanya besar, dia menelan langit, memadamkan bintang-bintang, dan melakukan kekacauan. Di seluruh dunia, dengan dia sebagai pusat, 1 inci es terbentuk, tanah tanpa hayalan, mulai dari telapak kakinya, menyebar ke kuartet, sebuah visi banjir dan kelaparan muncul. Dia seperti iblis duniawi, seberat gunung, tahu terjalin dengan kekacauan, dan hukum menari dengan guntur. Jadi, keadaan apa itu? Apa yang dilakukan Ye Chen? Para biarawan kuartet terkejut, tidak mampu menahan tekanan Ye Chen, dan tidak bisa menahan roh mengerikan, dan mundur. Jelas sekali sakral, itu sangat sombong. Apakah itu setan? Tapi dia tidak punya darah. Tanpa pesona adalah batas pergantian darah. Seorang beku yang lebih tua berseru, ekspresinya terkejut, sulit dipercaya. Batasan jumlah darah. Apa? Biksu muda itu memandang lelaki tua di sebelahnya. Itu adalah keadaan darah yang sangat dekat dengan sublimasi. Terlepas dari doktrin, mana, kecepatan, atau kekuatan, itu akan langsung naik ke tingkat yang tak terbayangkan. Lebih tepatnya, itu haruslah keadaan yang hampir abadi. Beberapa lelaki tua menarik nafas panjang, dan mereka dikejutkan oleh keadaan pikiran mereka. Tidak mati atau terluka. Si Fang segera meledak. Tidak semua orang bisa membuka darah untuk mengikuti batas. Keadaan ini sangat misterius. Mampu membuka untuk pertama kalinya tidak berarti itu akan menjadi yang kedua kalinya. Itu tergantung pada kesempatan. Bahkan sumber ekaristi telah diserahkan, Ye Chen masih bisa memaksa darah untuk melanjutkan batas, roh jahatnya menentang surga. Terlalu banyak orang yang terkejut, hati mereka gemetar. Ye Chen, aku benar-benar membenci kamu. Di atas tahta, para dewa dari keluarga surgawi dan Feng Xian semua mengertakkan gigi mereka, seolah-olah mereka tahu bagaimana Ye Chen pada saat ini. Batas mengikuti darah, batas darah, mereka yang dapat membuka keadaan ini, cukup pilih satu, semua bertentangan dengan langit. Mereka, yang lebih unggul, tidak memiliki kehormatan seperti itu, tetapi musuh utama mereka telah terbuka. Mereka sangat tidak puas dan tidak mau dihancurkan oleh bakat Ye Chen lagi. Ini adalah rasa malu dan malu. Mereka terkejut, mereka sangat marah, tetapi mereka juga bersemangat. Itu terlalu sederhana untuk memotong Ye Chen, yang benar-benar hambar. Hari ini, Ye Chen telah membuka batas relay darah, yang merupakan sedikit tantangan, yang telah memberi mereka minat besar. Tuanku ingin melihat apakah darah yang mengikuti batas benar-benar abadi dan membunuhku. Putra Dewa Peri dan Feng Xian dan yang lainnya mengangkat tangan mereka dan menunjuk Ye Chen. Kata-kata itu jatuh, langit di belakang mereka pecah berkeping-keping. Kemudian, awan bergulir, menggulung serangkaian siluet orang, baik terbang di atas pedang, atau mengemudi di awan, atau mengendarai binatang buas, atau mengendarai kereta. Ada puluhan ribu dari mereka, semuanya adalah pengikut dewa-dewa peri, di antara mereka, yang terlemah adalah kuasi suci, dan tidak ada kekurangan raja kuasi suci. Puluhan ribu orang, hitam dan luar biasa, seperti samudra hitam, menyapu Ye Chen. Hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chen mendesis, air mata darah menyilang, bergegas sampai mati, menyapu setan-setan mengerikan. Tingkat kuasi suci, tidak ada tentara sihir, tidak ada darah, tidak ada api sungguhan, tidak ada ranjau langit,
tidak ada mata peri, tidak ada instrumen magis, sungguh menyia-nyiakan dirimu, bahkan jika kamu membuka batas relay darah. Orang yang bergegas ke depan adalah seorang pria besar dengan wajah galak dan pisau naga di tangannya. Dia adalah orang suci. Pedang Lingtian adalah hegemoni. Dia akan membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen bergegas bertatap muka, keras kepala menentang pedang, membunuhnya dalam sekejap, dan langsung merobek Han. Aku mengandalkan itu, seorang siswa mengabadikan seorang suci. Kuartet itu gemetar, dan dia tidak bisa tidak melihatnya. Meskipun orang besar itu mati, pedang naganya diambil oleh Ye Chen, dan disapu, dan mereka yang bergegas terpotong, apakah itu daging atau Yuan Shen, mereka semua mati. Bunuh. Siluet hitam, penerus untuk mengikuti, baik mencubit segel atau memegang senjata ajaib. Orang yang menghalangi saya sudah mati. Ye Chen menggeram dan mengguncang langit. Dia memegang pisau naga bernoda darah di tangannya, seperti orang gila, memotong ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan, tidak ada aturan sama sekali. Dia tidak mengelak, menghindar, atau bertahan, tetapi pemblokir apapun tidak bisa menghentikannya membunuh dengan pedang, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Gambar itu berdarah, jalur darah terbunuh oleh Ye Chen Seng, dan darah dan tulang menyebar di belakangnya, dan darah menodai langit. Batas mengikuti darah abadi dan tidak terluka. Meskipun tidak ada prajurit dewa untuk membantu, meskipun tidak ada sumber ekaristi, keadaan sombong ini telah memberinya modal yang cukup untuk membantai semua jalan. Dengan barisan hampir 10.000 orang, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Ketika dia naik, dia dibantai. Dunia ini telah menjadi merah darah, dengan anggota badan patah, tubuh tengkorak, dan fragmen artefak, di seluruh langit. Apakah ini Kuaso San? Biksu kuartet itu gemetar, jantungnya bergetar, wajahnya pucat dan tidak berdarah. 10.000 orang. Yang terlemah adalah Xiu Seng, dan tidak ada kekurangan Raja Kuasi Holi, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Setelah darah dibuka, itu tidak akan mati atau terluka, akan sulit untuk menghentikan musuh. Suara ngeri berkumpul di air pasang. Berkorban dan bunuh dia, bunuh dia. Dalam kengerian itu, mengguncang dunia dengan marah. Susunan pembunuhan dikorbankan bersama-sama, menghidupkan kembali kekuatan keheningan dan menyapu Ye Chen. Darah berceceran dan Ye Chen dihujani setengah dari tubuhnya. Tentu saja, batas Sueji adalah abadi, disembuhkan dengan ketahanan, dan tubuh fisiknya yang patah pulih secara instan. Bunuh. Ye Chen terdengar seperti guntur, sepasang mata hitam, menatap tahta di ujung sosok, orang-orang yang bergegas diabaikan, bilah naga dipotong, dan daging terbang. Bertarung. Semua tokoh surga ditembak, atau alat magis, atau peta membunuh pedang, sangat kewalahan. Langit hancur dan runtuh, langit dan bumi pucat. Ye Chen tidak takut, dia menyesali tubuhnya, pedangnya bergerak, dan pedang setinggi 100 kaki muncul. Dia benar-benar seperti iblis dunia, bermandikan darah, berjalan di atas gunung mayat, mengalirkan lautan darah, bertempur dalam pertempuran, memecahkan langit, dan menangis. Langit penuh dengan ketakutan, dan tangan-tangan yang gemetar-gemetar, dia terlalu kuat, seperti dewa pembunuhan di neraka. Orang yang menghalangiku sudah mati. Ye Chen bergegas untuk membunuh Kulai, menyapu kejahatan sihir yang mengerikan, dan menelan dunia, terdengar seperti guntur kuno, dan langit sedang booming. Potongan-potongan orang jatuh, potongan-potongan bayangan orang berubah menjadi abu terbang, dan dihancurkan oleh setan-setan mengerikan. Ini adalah gambaran tanpa dosa dari pelanggaran hukum. Hampir 10.000 orang terbunuh dan dikalahkan, dan dia dipaksa untuk mundur sendiri. Tidak ada yang berani melangkah ke Yingfeng. Banyak sampah. Suku jiwa mendengus Hu Mingli, naik ke langit, dan langsung pergi ke Ye Chen untuk membunuh. Tetapi melihat seluruh tubuhnya tiba-tiba memanifestasikan 9 rantai keteraturan, masing-masing menghantui guntur, seperti ular. Itu adalah rantai pengunci jiwa, penuh dengan rune, ditujukan pada dewa primordial, setelah dikunci, tubuh yang sebenarnya dilarang. Wow, dampak rantai besi terdengar, dan putra suku roh bergerak. 9 rantai pengunci jiwa dikorbankan bersama dan menembak Ye Chen. Melihat bahwa itu adalah balapan anak jiwa, Ye Chen memangkas jalur darah dengan pisau dan langsung menuju balapan anak jiwa untuk membunuhnya. Rantai pengunci jiwa dihancurkan di tempat dan ditelan oleh roh jahat. Suku jiwa tersapu mundur, dan Teng mengambil langkah mundur, lalu memuntahkan darah. Menekan raja ini, suku jiwa meraung, menembakkan seberkas cahaya dari hatinya, tetapi senjata ajaib. Pandangan yang hati-hati adalah tripod yang disegani, lebih tepatnya, tripod kacau Ye Chen, Lingtian akan datang. Yang lucu adalah bahwa Chaos Dingfly terbang setengah, dan kemudian berbalik, mengalahkan suku jiwa. Kuartet ingin tertawa dan menggunakan tripod Ye Chen untuk menekan Ye Chen. Apakah otakmu masuk ke dalam air? Suku jiwa memuntahkan darah, dan tidak terluka ringan dan mati lemas. Bukan air di kepalanya yang ditendang oleh keledai itu. Chaos tripod belum disempurnakan, jadi dia membunuh Ye Chen untuk menekannya, tapi itu adalah pemilik tripod Chaos. Itu adalah saat yang tepat, yang satu lalai.
Dia terpaksa kembali ke karabin dan dagingnya dihancurkan. Ye Chen membunuhnya, dan dia seberat gunung. Suku jiwa berlutut di tempat, dan sebelum tubuh distabilkan, tubuh yang kuat dihancurkan menjadi genangan daging. Selamatkan aku. Suku jiwa mengeluarkan Yuan Shen dan tidak berani bertarung lagi, dan melarikan diri ke suku peri. Dia takut, sangat takut, dan matanya takut. Dia adalah orang suci, tetapi dia dikalahkan dalam 3 pukulan. Sungguh konyol bahwa lawannya tidak memiliki apa-apa, hanya darah yang mengikuti batas, yang membuatnya tidak dapat bersaing. Jari pria tua itu dihitung, dan pria itu melarikan diri untuk memberi orang kepala. Di antara para penonton, orang-orang tua itu mulai memakai tongkat sihir lagi, dan wajahnya penuh makna. Sia-sia, putra dewa setan dan putra dewa anak dewa mencibir, naik ke langit satu persatu, membunuh mereka bersama. Keduanya membagi sumber ekaristi, dan darah serta darah mereka sama kuatnya dengan laut. Karena alasan inilah mereka membiarkan mereka marah dan ingin memotong Ye Chen ke jantung Yisue. Ye Chen mengangkangi langit yang kosong, dan tripod dewa kacau yang tergantung di kepalanya telah berubah menjadi pedang pembunuh dan menebas ke putra jiwa. Matanya yang gelap redup, wujudnya menakutkan, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Suku jiwa ditebas oleh pedang, Yuan Shen terfragmentasi, dan jiwa hampir terbang, melarikan diri. Ayo mati, putra dewa iblis itu penuh belatung. Pertama dia membunuh, memegang pedang sihir, Ling Tian memotong. Ye Chen tidak menghindar atau menghindar, tetapi masih menyerang suku jiwa. Karena tidak mempertahankan diri, ia dicincang dengan pedang oleh putra dewa iblis, dari bagian atas kepalanya hingga telapak kakinya, ia dipotong dari boneka darah, hampir dipisah oleh putra iblis. Darah berceceran, dan melalui lukanya, tulang darahnya yang gelap terlihat, dan kulit kepalanya mati rasa. Ye Chen dengan keras kepala menolak pedang dan membunuh suku jiwa. Telapak tangannya menutupi tulisan suci, dan langit tertekan. Suku jiwa tiba-tiba berbalik, penuh darah, penuh kegilaan, dan alisnya terangkat terus. Masing-masing dewa ini dibungkus dengan senjata ajaib, tungku tembaga, pembunuh pedang, dewa manik, segel harta karun, dan satu patung seperti bintang yang cerah. Ada ratusan dari mereka. Pada saat yang sama, mereka memukul Ye Chen. Namun, meskipun ada banyak instrumen, sulit untuk menghentikan telapak tangan Ye Chen. Suara retakan harta itu berdering, dan serpihannya hancur berkeping-keping. Perlindungan yang dikumpulkan oleh suku jiwa dirusak oleh Ye Chen, dan Yuan Shen menjadi transparan di tempat. Ye Chen melambaikan pedang kekacauan dan memotong galaksi. Chapter 1587. Tidak. Mata suku jiwa disorot, dan tidak peduli bagaimana dia meraung, dia tidak bisa lolos dari luka. Pada saat ini, Protos dari Protos terbunuh, dan seorang dewa dan 2 lainnya, ketiganya memegang pedang pembunuh di tangan mereka, wajah mereka sangat ganas. Ye Chen dipukul lagi dan dipenggal satu demi satu. 3 bekas darah ada di tubuhnya, dan ia hampir diturunkan oleh 8 potong. Setan dari Demon Rache datang lagi, dan di bawah penutup Foli Baoyin, sosok Ye Chen lumpuh, dan tubuhnya hampir hancur. Sebelum menstabilkan tubuhnya, putra dewa ajaib itu menyerang seperti hantu, dengan telapak tangan seperti pisau ajaib, dan ia melepaskan lengan Ye Chen. Gambarnya berdarah, dan orang-orang yang menonton tidak tahan melihat langsung. Ye Chen meraung dan mengangkat segel harta karunnya. Satu pedang mengkhianati dewa-dewa iblis, memutar telapak tangannya, dan membunuh 2 dewa-dewa. Berkelahi, Feng Xian juga datang, menyeringai, dan kemudian menyerang sendiri. Pedang memotong tulang punggung Ye Chen, dan merobek tulang belakang berdarah Ye Chen. Ye Chen berbalik tiba-tiba, tak tertandingi dengan telapak tangan, ditutupi dengan kitab suci yang kacau, dan darah Feng Xianer yang terbelah menetes. Putra Dewa Abadi datang, dan ketika dia datang ke Jiuk Xiao, mata kiri dan mata peri memancarkan cahaya misterius, memberkati kekuatan tempurnya. Dia menyeringai, dan Ling Tian menatap Ye Chen. Pedangnya, menusuk dan melolong, pedang terbelah keluar dari galaksi, membelah langit dan bumi, dan memotong setengah dari tubuh Ye Chen. Ye Chen kembali ke puncak gunung dalam sekejap, dan langit disapu langit. Rao adalah Dewi Ras Abadi, dan juga terguncang kembali. Untuk tujuan ini, ia juga membayar harga berdarah. Yang mengejutkannya kali ini adalah tubuh dewa hantu dan mati, pedang yang memotong setengah kepalanya. Dia sangat berdarah sehingga dia tidak memiliki bentuk manusia. Dia abadi dan tidak bisa mengimbangi bekas luka sunyi. Orang lain terlalu kuat, belum mati. Adik ipar perempuan, Dewi Pemakaman, dan Tian Ken berdiri di langit yang sia-sia, masing-masing menyeringai, bersama-sama mendesak kaisar pedang yang sempurna, melakukan tendangan voli ke arah Ye Chen. Mereka bertiga, lebih dapat diandalkan daripada suku jiwa, telah bekerja bersama untuk memperbaiki semangat menahan diri di pedang Jundi. Gengsi tentara Jundi menghancurkan langit dan menghancurkan langit Haoyu. Ye Chen terbelah, dan berubah menjadi kabut darah di tempat. Darah yang mengikuti batas bukanlah mati atau terluka, tetapi inilah masalahnya. Mulut putra Dewa Peri itu sedikit miring, penuh drama. Ini adalah harga yang harus kamu pancing untuk Putri Ben.
Feng Xian tersenyum, hatinya sangat bahagia. Pengepungan kali ini, kemenangan dunia luar biasa. Putra dewa lainnya juga menunjukkan gigi putih mereka. Keempat sisi mendesah, meskipun dia telah membuka batas relay darah, dia masih tidak bisa melarikan diri. Tubuh yang baik, sangat hancur. Banyak orang menyesal, mau tidak mau sedih. Begitulah dunia ini, terlalu kejam. Ekaristi itu terlalu bodoh untuk mati demi sekelompok orang yang tidak berguna. Terlalu banyak orang menghela nafas dan menggelengkan kepala. Aku akan menunggu, Satu orang tidak menyelesaikan kata-katanya, dan kemudian dia duduk, memandang Su Tian dengan luar biasa. Di sana, setetes darah ditangguhkan, mekar cahaya peri. Dalam sorotan, setetes darah adalah langsung manusia, darah bergelombang, darah kuat, tubuh tangguh, berdiri seperti gunung, sepasang mata hitam, dan bercahaya. Itu Ye Chen, yang membentuk kembali bentuk manusia dengan setetes darah. Roh-roh jahat dibuka kembali, berguling bergolak, dan menyapu langit. Ibuku, ini tidak akan mati. Langit meledak, dan suara teror menjadi gelombang. Benar-benar abadi. Orang-orang tua itu menggali lidah mereka, menyeka mata mereka, dan menatap ke sisi lain. Bunuh. Dalam kengerian itu, putra dewa abadi dan yang lainnya mengamuk dan membanting Ye Chen dari segala arah. Masing-masing mengertakkan gigi dan tampak seperti hantu. Secara tidak sengaja, mereka terkejut, dan penampilan mereka luar biasa. Dalam situasi itu, pedang kekaisaran pedang Zundi tidak memotong Ye Chen, yang terlalu buruk. Selama pidato tersebut, para dewa dari keluarga abadi datang ke langit dengan telapak tangan mereka. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, memandang Su Tian statis, langsung bergerak melawan langit untuk mengubah tanah, dan bertukar posisi dengan putra dewa sihir. Meskipun dia pergi, putra yang terpesona itu terpana. Arai yang dominan dari para dewa dari keluarga peri, betapa mendominasi, menghancurkan tubuh fisik yang kuat dari dewa sihir. Segel ruang kuartet, Feng Xian memarahi dengan marah. Setelah itu, orang-orang yang mengepung Ye Chen memindahkan kekuatan magis yang terlarang. Dunia yang kacau segera dilarang. Namun, larangan ini seperti perabot di depan Ye Chen. Itu benar-benar hiasan. Dia adalah keadaan darah yang mengikuti batas, kekuatannya meningkat, dan keterampilan sihir juga meningkat. Ruang disegel, dan sulit untuk menghancurkan dunianya. Untuk sepersekian detik, dia bertukar posisi dengan Protoss dan Demon Pros, dan menyerang mereka di depan tiga dewa penguburan, Tian Shan dan Sun Si. Tujuannya sederhana, yaitu memenangkan Kaisar Pedang. Statusnya saat ini hanya dapat benar-benar mengancam hidupnya, dan hanya kerajaan semu yang menghancurkan dunia. Bunuh. Ketiga lelaki itu bersatu, memobilisasi pedang Zundi, Zundi yang agung, dan kekuatannya hancur. Denganmu, kata-kata Ye Chen dingin dan tulang, dan mereka ditarik keluar tepat sebelum pedang Zundi jatuh. Pedang Zundi jatuh, membelah dunia dan menumbangkan alam semesta. Pada saat yang sama, Ye Chen membunuh saudara ipar darah. Bagal darah berubah warna dan segera mundur, tetapi Ye Chen lebih cepat mengejar, dan dia memuntahkan darah dengan telapak tangan terbelah. Kemudian, 9 dewa bergabung menjadi satu, dan mengusir langit. Mati. Dewa pemakaman menemukan kembali pedang Zundi, memegang pedang Zundi di tangannya, dan Ling Xiao menebas Ye Chen. Seorang pria memegang pedang, kekuatannya merosot, Ye Chen menyesali dirinya sendiri, dan dipotong dengan setengah dari tubuhnya. Dia terbunuh di depan dewa penguburan, dan lengannya dilepaskan dengan satu telapak tangan. Dewi pemakaman terbang secara horizontal, dan lengan yang terpotong, masih memegang pedang Zundi, jatuh dari langit. Hentikan dia. Protoss dan Iblis meraung, ketika kedua dewa itu menembak setelahnya. Kekuatan pedang Zundi terlalu keras, tetapi tidak bisa diambil oleh Ye Chen. Jika dia bertanggung jawab dan membakar diam, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tentu saja, mereka masih lambat, tidak hanya mereka, tetapi bahkan tubuh abadi yang bergerak dengan cepat tidak dapat menyusul. Begitulah caranya. Mata semua orang terbuka, dan pedang kaisar yang sunyi terbakar, dan Ye Chen membawanya ke tangannya. Semua orang harus dikuburkan. Kata-kata dingin diucapkan dari mulut Ye Chen, membunyikan langit tanpa batas, dengan pembunuhan agung dan keagungan tertinggi. Kamu pikir kamu ini siapa? Ibu peri itu tersenyum, mata kirinya mekar, dan roda peri murid berputar. Pada saat itu, dengan mata kirinya sebagai pusat, riak tak terlihat menyebar melintasi alun-alun dan ruang bergetar. Tiba-tiba, Ye Chen menyalakan api hitam. Dewa-dewa dari keluarga abadi memang berbakat, dan baru kemudian memenangkan mata abadi, dan kemudian mereka membangunkan langit surgawi ini. Ye Chen terlalu kuat, dan dia ketakutan, ini memaksanya untuk mengkonsumsi Zhou Yuan untuk menggerakkan langit dan membakar Ye Chen. Apa itu? Apa yang peri-peri lakukan terhadap Ye Chen? Si Fang terkejut, menatap api hitam. Hukum terlarang dengan 6 mata peri, Xianlun Tianzhao. Seorang beku yang lebih tua mengambil napas dalam-dalam. Azure, itu adalah kekuatan antara ruang dan waktu yang bersinggungan dengan kekuatan ruang dan waktu. Itu disajikan dalam bentuk api. Setelah terbakar, ia dapat membakar segalanya.
Ini, sangat menggantung, bukankah Ye Chen selesai? Ye Chen, aku tidak mengharapkannya. Aku membangunkan Tianzhao. Anak baptis peri tersenyum, senyum menakutkan itu mengerikan. Chapter 1588. Tubuh Ye Chen bergetar, api langit menyebar, membakar seluruh tubuh, dan bahkan setiap tulang dan setiap tetes darah menyulut api gelap. Dari kejauhan, dia tampaknya telah menjadi pemadam kebakaran. Kecelakaan itu memang kecelakaan. Saya tidak pernah berpikir bahwa peri baptis telah membangunkan Tianzhao dalam waktu sesingkat itu. 6 mata abadi adalah mata dewa, dan hanya dengan darah dewa bisa mereka mengerahkan kekuatan puncak mereka. Fakta juga membuktikan bahwa Tianzhao lebih mendominasi di tangan Dewi Peri, memungkinkannya untuk membakar api di mana-mana. Ini saja lebih kuat daripada Tianzhao yang dilemparnya. Kali ini, Ye Chen benar-benar berakhir. Hati orang-orang yang bertengkar, terlalu banyak orang berkeringat untuk Ye Chen. Apakah kamu menabrak langit, bukankah kamu belum mati? Feng Xian tersenyum dan melihat nyala api yang menyala, sangat bahagia. Roda abadi dilarang, itu adalah hegemoni. Protos dari Protos dan yang lainnya, melirik Protos dari Protos. Ayo, ayo, Dewi Peri memanjakan tawa, tidak bermoral, sesat seperti iblis. Tentu saja, dia tersenyum, dan tawa itu berakhir dengan tiba-tiba. Tidak heran dia melakukannya, karena Ye Chen tidak dimusnahkan oleh nyala langit, Ye Chen masih berdiri di langit. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa begitu lampu langit menyala, kamu dapat membakar semuanya? Para biksu muda yang menonton perang memandangi beku tua itu sebelumnya. Tua, suamiku, juga hanya mendengarkan para leluhur. Tianzhao sebenarnya tidak valid. Feng Xian dan yang lainnya juga berubah warna. Mereka semua adalah putri dewi. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Tianzhao sombong, tetapi itu tidak berpengaruh pada Ye Chen? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah peri baptis, yang meraung seperti anjing gila, dan sulit untuk menerima bahwa Tianzhao tidak berlaku untuk Ye Chen. Namun, di mana dia tahu bahwa bukan itu Tianzhao tidak berpengaruh pada Ye Chen, tetapi bahwa penghalang darah melawan Tianzhao. Xianlun Tianzhao, yang pernah dinyalakan, hancur total. Darah mengikuti batas, begitu dibuka, tidak akan mati atau sakit. Jelas, keduanya adalah dua yang ekstrim. Ye Chen dalam keadaan suksesi darah, sementara terus dibakar, ia terus-menerus dilahirkan kembali. Xianlun Tianzhao membakarnya untuk 1 titik, dan batas darah berikut dikembalikan untuk 1 titik. Ini adalah konfrontasi yang ekstrim. Ye Chen terbakar di tangannya, dan Zundi Wei bermanifestasi. Darah mengikuti batas, tidak mati atau terluka, dan bahkan siang hari bisa menjadi baja yang keras. Dia tidak menyesal dan ingin membunuh. Angin dingin bertiup, dan pedang hitam ramping tiba-tiba muncul, memotong kepalanya, pedang yang punah. Tembakan itu dari tubuh dewa yang mati, dibolak-balik melalui tanda waktu dan ruang, dan menebas dalam sekejap, untuk membunuh Ye Chen dalam hitungan detik. Pada saat nyala api listrik, Ye Chen bersumpah, menyapu dengan 1 telapak tangan, dan memaksa tubuh dewa yang mati itu kembali, dan kemudian pedang kerajaan semu dilambaikan, dan 1 pedang menghancurkan waktu dan ruang yang luas. Tubuh yang diam mendengus, dan mengayuh kembali. Ye Chen belum menghentikan tubuhnya, pedang telah tiba. Kematiannya berubah warna, dan serangan menyelinap adalah kekuatannya. Dia berhadap-hadapan. Dia jauh dari lawan Ye Chen. Belum lagi Ye Chen memegang pedang kuasi kaisar, dan kekuatan ilahi, berdasarkan praktiknya, tidak akan pernah bisa bersaing dengannya. Darah berceceran, dan tubuh para dewa yang dimusnahkan langsung menghilang. Yuan Shen-nya keluar dari daging, melakukan kekuatan magis melawan langit, berjalan keluar dari langit, dan tidak berani bertarung. Mahkota pembunuhan itu sangat kuno dan modern, tetapi juga kehilangan pijakan. Kuartet mengerang tanpa henti. Suatu hari, aku akan memotong kepalamu. Tubuh yang hening itu melarikan diri, tetapi suara dingin itu terdengar. Dia pergi, tetapi guntur terbang kembali. Itu adalah Tianlei milik Ye Chen, yang sebelumnya telah dibawa pergi oleh tubuh yang terkutuk, dan sekarang dia telah mundur, dan Tianlei telah kembali. Ye Chen tidak mengejar mayat, bukan karena dia tidak mengejarnya, tetapi dia tidak bisa mengejar. Mayat itu tak terkalahkan, dan kecepatan melarikan diri tidak tertandingi. Dia akan membunuh para dewa, tetapi tidak sekarang. Pergi. Tanpa menunggu Ye Chen untuk membuka cincin pembunuhan, Protos dari suku Protos dan pengikut mereka masing-masing membuka sendiri. Ye Chen sekarang dalam keadaan darah mengikuti batas, mereka tidak terkalahkan, mereka hanya bisa menghindari ujung, dan melarikan diri. Bunuh. Ye Chen dengan kasar naik ke langit, dan pedang Zundi melambai, menggambar selokan di dunia. Dia menyerah pada pembunuhan, dan bayangan orang berubah menjadi kabut darah. Hampir 10.000 orang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini adalah pembantaian sepihak. Kemanapun dia pergi, ada darah dan kabut, dan kepala dan tubuhnya terbang. Itu adalah dewa para dewa yang sombong dan tidak berani tinggal, seperti anjing yang berkabung, melarikan diri dengan putus asa.
Seseorang telah mengorbankan platform teleportasi untuk melarikan diri darinya. Tunggu, kamu tidak bisa berjalan. Ye Chen sangat marah sehingga tanah sihir hitam di bawah kakinya membentang tanpa batas ke 4 sisi. Pada saat itu, dunia runtuh dan ruang kosong menjadi kacau. Mereka yang dibawa oleh platform teleportasi dipaksa keluar, dan bahkan lebih buruk, berubah menjadi sinar darah di tempat. Bumi dan tanah runtuh, ruangnya kacau, dan jalan menuju medan perang terputus. Hampir 10.000 orang terbang menjauh dari udara untuk menghindari kekacauan dan kemudian memindahkan medan perang. Ketika Ye Chen menginjakkan kaki di langit, pedang menyapu daerah itu, menyerang di belakang Dewa Setan, dan pedang memotong tubuh iblisnya. Menekannya kepadaku. Iblis klan iblis begitu marah sehingga kekuatan ditembakkan dari alis, yang merupakan cermin dari pola ajaib. Ye Chen mengayunkan pedangnya, tak tertandingi, dan memecahkan cermin. Senjata ajaib itu diciptakan, putra Dewa Iblis itu juga digigit kembali, tubuh iblis itu pecah, dan darah iblis itu tipis, sangat menyilaukan. Putra ilahi dari iblis-iblis yang bermartabat adalah orang suci yang sejati, tetapi ia bukan lawan pedang kuasi suci Ye Chen. Dia melahap setengah dari Ekaristi, yang seharusnya setengah dari Ekaristi. Sangat disayangkan bahwa ia adalah darah ras iblis, yang bertentangan dengan asal-usul Ekaristi, dan sulit untuk cocok dengan itu. Ini bukan Ekaristi, dan tidak memiliki kekuatan tempur yang sama tak terkalahkan dari Ekaristi. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen berbeda. Dia adalah darah biasa, dan tidak ada hubungannya dengan asal-usul tubuh kuno dan suci. Selain itu, Ye Chen menghabiskan lebih dari 200 tahun tanpa sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul Ekaristi. Bagaimana bisa Demon Protoss cocok dalam waktu singkat ini? Ye Chen melambaikan tangannya, dan itu adalah pedang lain. Pada saat ini, tubuh iblis dari keluarga iblis secara langsung berubah menjadi darah dan daging, hanya Dewa Yuan yang terbang keluar dan ingin melarikan diri jauh. Hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chen mengejar dan membunuh sepanjang jalan. Jangan salahkan aku. Mereka semua abadi Phoenix. Dialah yang menangkap teman lamamu. Setan klan ketakutan, dan menggeram ngeri. Dia benar-benar mencium bau kematian, tubuhnya dingin, dan dia sepertinya jatuh ke Jeoyu, dan dia melihat lubang neraka. Mungkin sampai saat ini, dia tidak tahu apa itu penyesalan, dan dia seharusnya tidak memprovokasi Ye Chen, atau bahkan membunuhnya. Mata hitam Ye Chen dingin dan bersinar, dan pedang memotongnya. Para dewa klan iblis terbang di tempat, dan para pangeran dari klan 9 kuno menjadi debu sejarah. Dia benar-benar menyesal bahwa Ben dan Ye Chen tidak memiliki dendam, tetapi mereka berpura-pura kuat dan memprovokasi dewa ini. Dia meninggal, dan darah iblisnya ditelan bersama, tetapi sumber setengah dari Ekaristi yang telah diambilnya dicabut, bersinar terang dan kembali ke Ye Chen. Setelah memenggal setan, Ye Chen langsung pergi ke Protoss terdekat dari Protoss dan memotong galaksi emas pada hari berikutnya. Protoss dari Protoss berhenti tiba-tiba, berbalik, mengerahkan kekuatan magis yang besar, dan menyembunyikan Aegis di depannya. Tentu saja, meskipun Aegis kuat, sulit untuk memblokir Jun Di Jianwei. Dia juga berlutut, Aegis hancur, dan bahkan tubuhnya terpotong, hanya menyisakan Yuan Shen. Aku, pangeran sukuku, kamu bisa membunuhku. Protoss suku itu juga takut, penuh horor, dan berteriak sepanjang jalan, mencoba untuk memeras para dewa kepada Ye Chen. Dia juga menyesal bahwa dia seharusnya tidak menjadi musuh Ye Chen, menyesal bahwa dia tidak harus menangkap teman lamanya, dan bahkan menyebabkan bencana berdarah. Hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chen menangkap dan melambaikan pedangnya secara langsung. Dia meninggal, dan sumber dari separuh Ekaristi lain yang dia bawa juga kembali, menyatu dengan tubuh Ye Chen. Seperti putra Dewa Iblis, darah ras dewa dan asal-usul Ekaristi juga bertabrakan, dan ia tidak mendapatkan kekuatan tempur Ekaristi. Setelah kembali dari asal, Ye Chen akan menjadi tubuh suci kuno lagi, dan darahnya akan menjadi lebih agung. Sebagai Ekaristi, ia kebal terhadap cahaya langit, dan nyala api di tubuhnya memusnahkan ketika asalnya kembali. Dia tidak berhenti, mengejar dan membunuh sepanjang jalan, ditutupi dengan tulang darah di belakangnya. Putra Dewa Iblis yang masih muda disusul, dan setelah berhadapan muka, kepalanya dicukur dan dagingnya retak. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Putra Dewa Ajaib itu meraung, berjuang keras, tetapi tidak dapat menerobos penjara telapak tangan Ye Chen, dan Yuan Shen terus hancur berkeping-keping. Hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chen dingin dan kejam. Kekuatan keheningan di antara telapak jari-jarinya berkibar, putra Dewa Iblis Yuan Shen hancur, dan sinar api emas dikembalikan ke Ye Chen. Itu adalah api peri, yang sebelumnya diambil oleh Dewi yang menggoda, tetapi sekarang ditangkap kembali dan diubah menjadi naga api yang mengelilingi Ye Chen. Bunuh. Ye Chen bahkan lebih haus darah, seperti iblis dan dewa pembunuhan, satu persatu, makhluk hidup, yang dibantai olehnya. Darah, sekali lagi menodai langit, lapisan kabut darah menutupi langit, dunia berdarah, mayat melintasi alam liar. Ini adalah gambaran yang lebih menyeramkan, hampir 10.000 biksu, tidak ada kuasi raja, diburu oleh Ye Chen.
Tidak ada yang berani berbalik, tidak ada yang berani tinggal. Ye Chen telah menjadi mimpi buruk mereka, dan mereka terlibat dalam jurang. Ceria, ini ceria. Darah kuartet mendidih, terutama para biarawan muda. Ekaristi sebelumnya sangat malu dan menyaksikan teman lama itu terbunuh. Kali ini dia akhirnya membunuhnya. Artefak yang menyerah juga ditangkap kembali. Ini adalah koran dunia saat ini. Jika kamu membunuh teman lama Ye Chen, kamu harus membayar harga jatuh tempo, darah dan darah. Apakah kamu benar-benar ingin tanpa henti? Dalam suara pertengkaran, deru dan deru terdengar di langit Haoyu. Itu adalah bagal darah, menyeret tubuhnya yang berdarah, rambutnya menyebar, dan keinginan gila untuk dikejar oleh Ye Chen. Kalimatnya membuat kuartet tertawa. Tanpa akhir, tampaknya ketika Anda membantai teman lama Ye Chen satu persatu, Anda tidak ada habisnya. Sekarang, benar-benar lucu untuk mengatakannya lagi. Bunuh bajingan itu. Para biksu muda melenturkan otot-otot mereka, dan banyak dari mereka membenci saudara ipar perempuan berdarah itu, dan mereka tidak bisa buru-buru bekerja. Tak perlu dikatakan, Ye Chen juga telah terbunuh. Meskipun saudara ipar darah kuat, juga sulit untuk melawan batas darah Ye Chen, apalagi Ye Chen juga memegang pedang semu kekaisaran. Dagingnya berubah menjadi genangan darah, dan hanya Yuan Shen yang berjalan pergi, menggeram dan meraung, kamu dan aku tidak punya pembalasan. Kamu juga tahu bahwa kamu dan aku tidak punya balas dendam. Ye Chen berteriak dengan keras, dengan mata hitam dan darah merah, dan perempuan jalang darah dengan pedang hampir terpotong. Bunuh teman lamaku, dan bayarlah. Phoenix abadi, semuanya tidak sabar, semuanya bingung. Kakak ipar berduka berkabung, dan api Dewa Yuan hampir musnah, dan matanya takut, hampir berlutut minta ampun. Kalau begitu pergi dan tunggu dia. Mata Ye Chen haus darah, dengan pedang hancur, dan dia menyayat darah itu. Chapter 1589. Itu baik untuk dibunuh. Adik ipar yang berdarah terbunuh, dan langit dipenuhi tepuk tangan, dan sekelompok anak kecil berteriak. Dengan tepuk tangan, orang lain musnah. Ye Chen marah, dan Han Mang basah kuyup dengan darah dan air mata. Apapun balas dendamnya, ia masih meninggalkan penyesalan. Ratusan orang yang bereinkarnasi dimakamkan untuknya. Jika dia bisa menggunakan kehidupan dan kematian orang-orang ini untuk kehidupan banyak reinkarnasi, dia tidak akan keberatan membiarkan musuh mati. Tetapi orang-orang sudah mati, dan tidak ada yang mungkin. Dia harus membunuh dan menggunakan kepala mereka untuk mengorbankan roh kota kelahirannya di surga. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Bunuh. Dia benar-benar gila, meraung dan mengaum, memegang pedang Zundi di tangannya, membelah ketika dia melihat orang-orang mandi dengan darah mereka. Darah dan air mata vertikal telah mengaburkan matanya, mengaburkan visinya, dan beberapa hanya membunuh. Langit bengkak dengan darah dan terselubung darah. Bumi penuh dengan mayat, kebanyakan orang tanpa kepala, dengan anggota tubuh yang patah dan potongan artefak yang rusak. Sungai-sungai dan gunung-gunung besar, karena pembunuhannya, telah menjadi neraka tanpa akhir. Suatu hari, King akan mengambil kepalamu. Raungan itu terdengar ke atas, ditransmisikan dari buih langit sisi Sutian. Dia telah melarikan diri dan berjalan pergi dengan bantuan portal. Putra Dewa Penguburan juga melarikan diri, berjuang untuk melemahkan Shou Yuan, dan memindahkan hukum rahasia anti langit, menghindari pengetahuan Ye Chen. Dewa Abadi juga tertegun. Terlepas dari apakah mereka dimakamkan di Dewa Surga atau Dewa Peri, sebelum mereka pergi, mereka memandang Ye Chen dengan gigi terkatup, darahnya merah, dan wajahnya cemberut. Ye Chen tidak mengejarnya, ada terlalu banyak orang, dan sulit baginya untuk menghancurkan itu. Selalu ada orang yang melarikan diri, dan dia tidak bisa menghentikan mereka. Dia menatap Feng Xian, pembunuh. Perampokan darah berulang telah muncul karena dia, dan semua inkarnasi telah mati karena dia. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku seorang puteri Phoenix. Nenek moyangku adalah Phoenix. Aku keturunannya. Dia baik padamu. Feng Xian mengerang ketika dia melarikan diri. Pada saat ini, dia masih memiliki tampilan suka main-main dan anjing pemakaman. Putaran pengepungan ini adalah rencananya, dan kasih sayang Ye Chen dihitung secara akurat, jadi dia mengumpulkan banyak dewa untuk mengatur situasi. Pada awalnya, perampokan mereka sangat berhasil. Mengambil teman lama Ye Chen, memaksa Ye Chen tunduk, dia menyerahkan semua prestasi, dan dia pikir Ye Chen sudah mati. Namun, tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Ye Chen Qiang, yang telah dipaksa oleh pembunuhan mereka, membuka batas darah. Sejak saat itu, semuanya telah berubah. Situasi di mana tiket kemenangan ada di tangan telah sepenuhnya terbalik. Hampir 10.000 orang dikalahkan oleh Ye Chen. Meskipun Phoenix ada di sini, aku ingin memotongmu. Ye Chen menggeram, pedang membelah langit dan bumi. Tubuh halus Feng Xian retak dan terbang keluar. Darah burung Phoenix memercik di langit, setiap tetes memukau. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku keturunan Phoenix. Dia baik padamu. Feng Xian menghadap Ye Chen, tersandung ke belakang sepanjang jalan, penuh panik. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Ye Chen menjadi gila,
mengangkat pedang Zundi, dan memotong ke Feng Xian. Tentu saja, dia belum membelah pedang, dan seorang pria abadi menembak dari kejauhan. Dia tertusuk di tempat, tubuh suci itu meledak, dan terbang keluar, menghantam puluhan gunung dan gunung sepanjang jalan. Junior Xiao Xiao, kamu harus berurusan dengan orang lain. Dengan kata-kata santai, seorang lelaki tua berjubah ungu datang ke langit, momentumnya luar biasa, dan langit bergetar. Jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah Tao Ziang yang merupakan puncak dari Yang Maha Kudus. Dengan hanya beberapa pukulan, ia dapat mencapai pangkat kaisar yang sempurna. Ye Chen menetap untuk semburan darah. Matanya bahkan merah darah, menatap Tao Ziang sepanjang waktu, semua matanya brutal dan membunuh. Sebelumnya, di bawah gunung Ling Simo, jika itu bukan seorang Taois Xiang, dia akan membunuh Feng Xianer. Sekarang, dia lagi yang melompat keluar dan menyelamatkan Feng Xian. Pada saat ini, dia tidak melakukan apapun untuk melemahkan ketidaksabaran Tao Ziang, dan dorongan itu membuatnya gila. Bunuh aku, datang dan bunuh aku. Feng Xian tersenyum tanpa ampun, bersembunyi dengan tidak sopan di belakang sang Taois sinar matahari, mengerikan seperti roh jahat. Bunuh. Ye Chen menggeram dan mengayunkan pedang Zundi untuk membunuhnya. Kebencian sekali lagi membutakan kebijaksanaannya, dan dia lupa menghadapi seorang suci yang hebat. Roh yang keras kepala itu tidak baik, Taois Xiang berkata dengan dingin, jauh di atasnya, menghancurkan Ye Chen, dan menepuknya dengan telapak tangan. Tubuh Ye Chen meledak lagi dan terbang keluar. Meskipun dalam keadaan darah mengikuti batas, meskipun dia memegang kuasa Empire, dia masih seekor semut di depan Sein besar. Namun meski begitu, setelah dia tenang, dia masih membunuh masa lalu dan dipaksa untuk membunuh Feng Xian di hadapan Sein besar. Aku tidak bisa menahannya, Taois Xiang bersenandung dengan dingin seperti guntur, melambaikan tangannya lagi, dan langit hancur. Ye Chen terbang darah di tempat dan menghilang. Tapi dia gila, bangkit, dan bergegas lagi. Dunia sedang booming, seperti semut kriket, ia menyerang berulang-ulang, tetapi mengeluarkan darah lagi dan lagi. Langit dan bumi Haoyu, diwarnai dengan darah suci, menyilaukan. Jangan terburu-buru lagi. Para biarawan dari penonton tidak tahan untuk menonton, mengharapkan Ye Chen Mo untuk melakukan hal-hal bodoh lagi. Itu adalah Ordo Suci yang agung, dan itu adalah puncak dari Ordo Suci yang agung. Hanya satu langkah lagi, itu adalah kerajaan semu yang mengerikan. Pembunuhan buta, pada akhirnya jiwa akan terbang jauh. Tapi, pantang menyerah, dia sudah menjadi maniak gila, ingin memotong Phoenix abadi, dan mengumpulkan utang darah. Saya tidak tahu kapan saya melihat raungan padam. Kali ini, Ye Chen yang berdarah tidak bangun. Pada saat ini, ia telah dipukuli dari keadaan suksesi darah seumur hidup, dagingnya kabur, dan bentuk manusia hilang. Para prajurit kaisar yang diam terbakar, ternoda darah, dan miring ke tanah. Sang Tao Ziang berjalan perlahan, melirik pedang Zundi dengan cahaya yang cerah, dan membawanya pergi. Bunuh, bunuh, bunuh. Ye Chen masih berdiri, menyeret tubuh suci yang hancur, gemetaran sepanjang jalan, jejak kaki berdarah langkah demi langkah, berlumuran darah. Kamu yang mencoba mati, Tao Ziang terlihat dingin dan agung, mengangkat tangannya sedikit, dan menunjuk ke arah Shen Mang. Cao Ding bersenandung, menghalangi Ye Chen. Suara tabrakan logam terdengar, dan Tao Ziang menunjuk Shen Mang dan menabrak Chaos Ding tanpa memihak. Percikan keluar, tripod kekacauan itu tidak rusak, tapi itu terbang keluar, dan seluruh cahaya peri langsung musnah sampai ekstrim. Pria tua Ziang Tao menatap sejenak, menatap Chaos Ding, seolah-olah dia telah mengenali apa yang membuat Ding. Dia mengulurkan tangannya, menekan Chaos Ding dengan satu telapak tangan, dan matanya mekar ganas, penuh dengan keserakahan. Di sini, Ye Chen telah jatuh dari langit. Meskipun Cao Ding telah memukulnya, dia juga menderita serangan balasan. Langit api peri terbang keluar, berubah menjadi naga, mengelilinginya, berguling-guling di sekitarnya, dan melarikan diri ke kejauhan. Senior, dia lari. Feng Xian Yao menunjuk ke satu sisi. Dia tidak bisa melarikan diri, Taois Xiang berkata dengan dingin, berjalan di langit, mengejar dan membunuh masa lalu. Ye Chen adalah harta karun di seluruh tubuhnya. Sebagai seorang suci, dia juga sangat menyukainya. Bentuk naga yang diubah oleh Xian Huo Tianlei semuanya meraung. Mereka dengan panik menarik Ye Chen Jingyuan dan membuat pengorbanan darah sendiri, dengan imbalan kecepatan, dan hanya ingin membantu Ye Chen melarikan diri dari kelahiran. Taois Xiang tersenyum cengir, berjanggut di atas, tinggi di atasnya, seperti berjalan di lapangan santai, mengejar tanpa ragu-ragu. Feng Xian juga tertawa dan tertawa. Putra Dewa Peri, Tian Ken dan Putra Dewa Pemakaman juga kembali, dan pengikut mereka, seperti gelombang pasang. Ada Xiang Tao yang duduk di kota, mereka tidak takut sama sekali, menunjukkan gigi putih mereka dan senyum menyeringai. Kuartet menghela nafas, dan diam-diam berkata Ye Chen tidak bisa melarikan diri. Taois Xiang akhirnya mengangkat tangannya, masih menunjuk Shen Mang, menunjuk Ye Chen, mengunci Yuan Shen-nya. Badai api langit peri datang bersama-sama, dan bersama-sama mereka membentuk perisai.
Namun, sulit untuk menghentikan jari dari Sein besar. Perisai itu ditusuk, bersama dengan alis Ye Chen, api primordialnya dimusnahkan di tempat. Ekaristi kuno yang megah terbunuh oleh jari. Tubuh merah itu sangat menyilaukan, ia jatuh dari langit dan jatuh ke sungai. Xianhuo dan Tianlei ingin mengikuti tuan mereka, tetapi mereka ditekan oleh para penganut Siang Taoisme, dan mereka juga termasuk dalam kelompok pendapatan. Setelah melakukan ini, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Mati, mati. Di belakangnya, ada tawa yang tidak bermoral, Dewi Abadi dan Feng Xian, yang jelek dan bersemangat. Lepaskan dia, Feng Xian mengertakkan giginya dan berkata, jadikan aku boneka. Aku akan membiarkannya berlutut di depan putri-putri seumur hidup. Begitu kata ini keluar, para pengikutnya, yang tidak bisa menunggu ketekunan mereka, melompat ke sungai untuk menangkap Ye Chen. Sungguh aneh bahwa ketika melompat ke lebih dari 100 orang, Ye Chen tidak ditemukan dan tidak ada yang tertangkap. Cari aku, terus cari aku. Feng Xianer, seperti anjing gila, sesat. Lihat, terus temukan raja. Putra Dewa Peri, Tian Ken, dan Putra Dewa Pemakaman juga meraung, mencukur rambut mereka, dan menggunakan anjing gila untuk menggambarkan yang paling cocok. Ini berantakan. Setiap orang yang menonton di luar mengutuk, semua orang mati. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.